لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan atas izin darinya pada maghrib ini kita bisa kembali bermudzakar, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah maghrib kita dicatat sebagai amal saleh dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu bisa menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang masih tersisa, umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan, bukan sebaliknya. Jangan dan upayakan setiap waktu kita tidak ada satupun yang mendatangkan dosa. Seandainya terlanjur, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Sama-sama juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin rindu untuk berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan kerinduan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlis ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena Rasul itu salah satu dari yang paling dicintai oleh Rasul itu adalah duduk di majelis ilmu. Karena begitu pesan beliau kepada para sahabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian melewati sebuah taman surga, maka duduklah di sana. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Taman surga itu adalah halaqatul dzikir atau halaqah zikir. Di situ halaqah ilmu yang memang di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan disampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan. Sebahagian dulu dari prinsip moderasi hukum Islam. Kita katakan dulu bahwa setidaknya ada 4 prinsip dan kita baru menyampaikan 2. Dan ini harus kita pahami secara baik agar moderasi beragama itu berada pada jalur yang benar. Kalau seandainya bicara moderasi agama, moderasi hukum Islam, tapi di luar batasan-batasan yang sudah dikatakan oleh para ulama, ini nanti pada akhirnya yang akan terjadi bukanlah moderasi beragama, tapi justru merusak agama.
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semua sudah sempurna. Tidak ada satupun yang tidak lagi diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, apakah di dalam agama ini tidak mengalami perkembangan? Bukankah zaman berkembang? Bukankah ilmu berkembang? Bukankah teknologi juga berkembang? Sejauh mana perkembangan zaman itu? Ada kita membicarakan prinsip moderasi hukum Islam. Kalau prinsip-prinsip itu sudah kita pahami, akan nampaklah oleh kita yang mana yang memungkinkan untuk mengalami perubahan. Moderasi itu adanya nanti di bidang apa, di bagian apa, dan mana hal-hal yang dalam Islam ini sudah baku, tidak mungkin lagi ada perubahan. Dan dua sisi ini memang harus ada dalam agama. Seandainya dalam agama ini semuanya baku, tidak ada yang mungkin berubah, nanti akan sulit untuk beradaptasi. Karena zaman berkembang. Apa yang tidak pernah ada pada masa dulu, sekarang semuanya sudah ada. Agama akan mengakomodir itu. Agama bisa mengikuti perkembangan itu. Karena Islam bukanlah agama yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Islam justru agama yang dibina asas di atas ilmu. Maka tidak bertentangan sama sekali. Bisa Islam mengikuti perkembangan apa saja. Sehingga ada dawabit-dawabitnya. Nah, maka seandainya dalam agama itu semuanya hal-hal yang baku, dia akan sulit nanti untuk beradaptasi. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya dalam agama ini semuanya dapat pula berubah, agama akan kacau. Pasti akan kacau. Kalau seandainya semuanya mengalami moderasi atau perubahan, perkembangan, maka pasti agama akan kacau. Nah, dengan demikian agama Islam ini memiliki dua sisi. Ada hal-hal yang memang takkan mungkin ada perubahan, selamanya akan seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang nanti agama bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, di sini penting kalau mau kita kaitkan dengan sebuah kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Ada sebuah kaidah yang disampaikannya dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in yang berkaitan dengan taghayyurul ahkam atau taghayyurul fatwa. Taghayyurul ahkam itu artinya adalah perubahan hukum atau perubahan fatwa yang disebabkan oleh beberapa hal. Ada perubahan yang disebabkan oleh waktu, ada perubahan yang disebabkan oleh tempat, ada perubahan yang disebabkan oleh tradisi dan kebiasaan, bahkan ada kebiasaan yang disebabkan oleh keadaan individu perorangan. Itu bisa menyebabkan berbeda fatwa. Perbedaan individu pada masing-masing orang itu bisa menyebabkan perbedaan fatwa hukum untuk dia. Tapi tentu saja untuk hal-hal yang memang memungkinkan untuk mengalami perubahan. Dan bahkan ada perubahan-perubahan fatwa yang disebabkan oleh kebiasaan dan tradisi. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, akan kita lanjutkan prinsip-prinsip moderasi hukum Islam itu. Dua hal yang sudah kita sampaikan adalah bahwa dalam hukum Islam itu akan ada sesuatu yang masuk dalam kategori qat'i dan ada yang zanni. Ini sudah kita sampaikan. Ada yang qat'i, ada yang zanni. Yang qat'i itu sesuatu yang sampai pada tingkat pasti. Itu persoalan la ilaha illallah, itu sesuatu yang qat'i. Tapi ada nanti hal-hal dalam beragama ini yang masuk dalam kategori zanni.
Zonni itu statusnya di bawah qat'i. Kalau dari segi periwatan juga seperti itu. Ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Lalu prinsip yang kedua, ada nanti hukum itu antara usul dengan furu'. Antara usul dengan furu'. Usul jamak dari kata aslun. Kalau bahasa kitanya mungkin bisa sering diartikan juga dengan sesuatu yang bersifat pondasi, asas. Sedangkan furu' itu cabang. Dalam beragama ini tidak semuanya usul, tidak pula semuanya furu'. Jadi ada hukum-hukum masalah yang berhubungan dengan akidah, atau ada hubungan-hubungan nanti dengan masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah. Moderasi itu nanti akan lebih nampak oleh kita pada hal-hal yang sifatnya furu', pada hal-hal yang sifatnya cabang, bukan pada hal-hal yang sifatnya pondasi. Kalau umpamanya kita bangun rumah, ada pondasi yang dibangun, lalu yang di atas pondasi itu dibangunlah berbagai macam bentuk. Ada tiang, ada dinding, ada jendela, ada atapnya, ada aksesoris-aksesoris yang akan memungkinkan untuk kita robah dan kita utak-atik pondasinya atau yang di atas pondasi. Yang di atas pondasinya akan mungkin untuk kita robah. Barangkali Lebaran tahun ini kita mau cat rumah kita warna kuning, robah semua warna kuning. Tapi pondasinya kita robah enggak? Kita bosan dengan jendela di posisi sini, kita mau pindahkan jendela ke posisi yang lain, pindahkanlah kalau mau. Tapi pondasi kita robah. Nah, oleh karena itu yang akan mengalami perubahan itu ada pada hal-hal yang bersifat furu', bukan pada pondasi, bukan pada asasnya. Kalau asasnya yang mau kita robah, berarti kita mau buat rumah baru. Jadi kalau ada orang yang mau merubah-rubah fondasi agama, buat aja agama baru, tidak usah atas nama Islam. Jadi kalau ada orang fondasi agama yang nak diubah, silahkan buat fondasi baru, tapi jangan atas nama Islam. Karena fondasi Islam itu sudah jelas, ada tauhid, ada larangan untuk syirik. Nah, kininya nak tetap dalam Islam, tapi syirik nak dipertahankan boleh enggak? Nah, karena syirik dan tauhid itu tidak akan pernah ketemu, dan itu adalah persoalan asas. Itu persoalan pondasi. Kok nak digabungkan, yo syirik, yo tauhid, jangan gue nama Islam, gue agama baru. Terserah lu apa nama. Tapi selagi dia ingin menamakan Islam, maka tidak akan pernah mungkin untuk disatukan antara tauhid dengan syirik. Ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Sembah Allah saja dan jauhi taghut ini. Nah, oleh karena itu, ikhwatillah, pada prinsip yang kedua itu masalah-masalah ada nanti yang masuk dalam kategori usul dan ada yang masuk dalam kategori furu'. Yang furu' inilah yang akan memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ulama, dan itu mungkin sesuatu hal yang masih wajar saja kalau seandainya perbedaan itu masih berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Kalau perbedaan itu didasarkan kepada dalil yang ada yang masih dapat ditolerir, maka yang harus dilakukan adalah saling menghargai dan saling menghormati. Dalam ibadah sholat, kewajiban sholat itu usul. Kewajiban sholat itu usul. Maka kalau ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib,
itu bisa kufur. Kalau sadar dia, tahu dia kalau itu salah, dikatakannya bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka kufur. Karena dia menentang sesuatu yang bersifat usul. Tetapi nanti kalau sudah masuk pada hal-hal yang dalam ibadah sholat itu sendiri, amalia yang ada dalam ibadah sholat itu tidak semuanya nanti perbedaannya yang masuk dalam lingkup usul. Ada perbedaan yang masuk nanti dalam lingkup furu', di mana furu' itu tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Kira-kira kalau tasawuf itu gerak-gerak atau tidak, itu bukan usul. Bertasawuf, apakah jari kita diam, telunjuk ini, atau gerak-gerak? Itu furu'. Itu bukan persoalan usul. Maka sebagian ada yang menggerak-gerakkan, ada dalil yang dia pakai. Ada pula nanti yang tidak menggerak-gerakkan, ternyata juga ada alasan yang mereka pakai. Selagi mereka punya dalil dan dalil bisa dipertanggungjawabkan, maka kewajiban kita adalah untuk saling menghormati. Kewajiban kita adalah untuk saling bagaimana membuat ibadah kita ini nyaman dan tidak untuk saling menyalahkan. Tetapi nanti sering juga terjadi perbedaan, tetapi perbedaannya tidak didasarkan kepada dalil. Kalau seandainya sudah terjadi seperti itu, maka boleh bagi kita untuk saling mengingatkan. Boleh bagi kita untuk saling mengingatkan atau saling berbagi, saling bermuzakarah. Kita sampaikan, oh ini adalah oleh para ulama, ini adalah dalil yang lebih kuat. Sementara ini tidak ada dalilnya, atau ini mungkin ada hadis di mana oleh mayoritas ulama hadisnya tidak sahih, hadisnya tidak benar. Kalau hadisnya tidak benar, tentu saja tidak mungkin dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan menetapkan sebuah hukum. Nah, ketika kita sudah tahu kita bahwa sesungguhnya ini yang sahih, ini yang baik, maka tidak boleh lagi kita fanatik kepada apa yang kita yakini sebelumnya. Kan kita punya amalan nih, selama ini itu yang kita amalkan. Ketika kita sudah mulai belajar, dapatlah kita penjelasan bahwa amalan yang kita kerjakan selama ini ternyata berdasarkan kepada hadis yang dhaif atau mungkin hadis yang palsu. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita meninggalkan apa yang kita amalkan selama ini dan kita berpindah kepada amalan yang berdasarkan kepada hadis yang lebih sahih? Bolehkah? Bukan boleh lagi, harus. Kalau tidak mau berpindah, berarti kita fanatik dengan sesuatu yang lama, yang ternyata setelah kita belajar, kita menemukan sesuatu yang lebih kuat atau lebih sahih. Nah, disinilah kita harus menunjukkan ketundukan hati kita kepada apa yang hanya yang sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah, kita hanya boleh fanatik itu kepada Rasul, kita bukan diminta fanatik kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah kita harus paham bahwa tidak ada kewajiban bahwa kita harus mengikuti satu mazhab dalam semua amalan kita. Tidak ada keharusannya. Jadi kita tidak dituntut untuk berada dalam satu mazhab pada semua amaliyah kita. Tapi kita dituntut untuk berada di atas dalil-dalil yang sahih. Mungkin dalam masalah ini yang lebih sahih adalah Imam Syafi'i, pakai itu. Tapi dalam masalah yang lain, barangkali yang lebih sahih adalah bukan dari mazhab yang sebelumnya yang biasa kita pakai, tapi ada dari pandangan-pandangan yang lain yang ternyata dalilnya lebih kuat. Untuk masalah yang berikutnya kita harus ikut pula kepada mana yang lebih kuat.
ada istilah dan itu bukan talfik, itu ada istilah talfik dalam kajian fikih dan usul fikih. Talfik itu menggabung-gabung mazhab. Talfik yang dilarang itu ada memang. Ikhtiyarul aisar itu memilih mana yang mudah tapi berdasarkan keinginan hawa nafsu. Ini yang enggak. Jadi memilih-pilih mana yang mudah berdasarkan keinginan hawa nafsu. Talfik itu haram. Manunan sawanang itu biar bebedo kok orang puasa. So cek bilang Senayan, cek bilang Selasa mulai puasa. Iki Selasa. Bebedo pula Idul Fitri, so cek Senayan, cek Selasa, iki Senayan. Kan mana sawanang kan? Talfik seperti itu enggak boleh. Tapi kalau berpindah dari satu pendapat mazhab ke mazhab yang lain, karena memang itu berdasarkan kepada yang lebih kuat, kita dituntut dan harus yang kita lakukan agar tidak tergambar bahwa kita fanatik dengan satu mazhab. Ini kadang awak diajak untuk berada dalam satu mazhab. Padahal kita sudah bisa membaca, bisa belajar, bisa mengetahui, atau bisa mendapatkan penjelasan. Nah, oleh karena itu bukan sebagai sebuah kesalahan kalau seandainya memang kita memilih mana yang lebih kuat. Karena kita beragama itu berdasarkan kepada dalil yang memang datang dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang tadi itu ada pada masalah yang furu', bukan ada pada masalah usul. Pada masalah usul itu merupakan sesuatu yang menjadi kesepakatan para ulama dan tak mungkin akan ada perubahan-perubahan karena rusak agama kalau pondasinya yang dirubah. Baik, sekarang kita masuk pada prinsip yang ketiga. Jadi yang satu tadi apa? Qat'i dan zanni. Yang kedua ada yang usul dan ada yang furu'. Yang ketiga, hukum berada di antara ada yang masuk dalam kategori maqasid dan ada yang masuk dalam kategori wasail. Maqasid itu tujuan, wasail itu sarana. Jadi hukum itu antara maqasid dengan wasail. Maqasid tujuan dari hukum, tujuan dari sebuah ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bertahan ini. Enggak boleh kita rubah-rubah. Tetapi wasail dalam mencapai tujuan ini yang memungkinkan di situ terjadi perkembangan, perubahan atau apa yang tadi disebut sebagai moderasi dalam beragama. Wasail itu akan sangat berkembang karena zaman berkembang, tapi tujuan harus tetap seperti itu. Tidak boleh kita rubah-rubah. Apa contohnya? Kalau kita ambil satu contoh, umpamanya masyru'iyatul jihad, disyariatkan jihad. Jihad itu sebagai ketentuan agama. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah, baik dengan harta kalian maupun dengan diri kalian. Maka jihad itu perintah agama. Gak boleh hilang ini kata jihad dalam hati dan dalam pikiran kita. Karena sekarang ini ingin kata jihad itu diminimalisir untuk didengar. Karena dianggap kata jihad itu nanti menggiring orang kepada tindakan terorisme. Jangan salahkan jihadnya karena ada oknum yang salah dalam bertindak. Ada memang orang yang salah dalam memanfaatkan kata jihad, lalu ia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ngebom sana, ngebom sini,
Padahal yang dibom nggak jelas. Itu tidak boleh untuk dilakukan. Tapi jangan gara-gara itu nanti dituduh jihad ini sebagai wasilah untuk munculnya terorisme. Enggak. Jihad itu satu perbuatan mulia. Indonesia tidak pernah ada kalau bukan karena kata jihad. Betapa semangatnya umat Islam pada masa dulu dalam membela negara Indonesia. Terjadilah kemerdekaan itu karena jihad. Jadi salah besar kalau ingin dihilangkan kata jihad dalam kurikulum kita. Karena ini konsep dalam agama yang sangat jelas. Yang intinya apa? Tujuan utamanya apa? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Memperjuangkan agama Islam. Itu jihad. Tujuan ini baku. Gak boleh berubah. Selagi namanya jihad, pasti tujuannya adalah untuk membela agama Islam. Tapi sarananya, wasilahnya, wasilah dalam berjihad boleh tidak berkembang? Dulu pada masa dahulu para sahabat itu berjuang dengan membawa pedang dan perisai. Satu pedang di sebelah kanan, perisai di sebelah kiri. Sekarang barangkali orang tidak pakai perisai lagi. Kenapa tidak pakai perisai? Orang ngebom dari atas. Kalau dulu pakai perisai, karena musuh datang dari depan, membawa pedang, ditangkis pedangnya pakai perisai. Sekarang apa pakai perisai lagi? Nah. Tetapi pakai sesuai dengan apa yang ada pada hari ini. Tetapi sekali lagi, yang akan disebut jihad, benar-benar jihad, ketika tujuan kita adalah untuk melawan musuh, yang memang musuh itu orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi jelas musuhnya dalam berperang itu. Ada aturan yang sangat lengkap dalam Islam kalau terjadi peperangan. Ada aturan yang sangat lengkap yang diatur oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh kaum perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh merusak pohon-pohon. Jadi sasarannya jelas. Ini orang yang memusuhi Islam itu ini lawan kita. Nah, berjuanglah melawan dia. Kalau mati gara-gara melawan itu sedih. Lengkap aturannya. Bahkan kalau kita coba lihat apa yang terjadi, peperangan yang terjadi pada hari ini, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak Islam, itu mereka tidak punya aturan tuh. Coba tengok Israel. Coba tengok Yahudi Israel di Palestina. Siapa yang mereka bunuh? Anak-anak, wanita, orang tua, semua yang dilarang oleh Nabi inilah yang mereka bunuh. Kalau dalam Islam, kalau terjadi peperangan antara Muslim dengan musuhnya yang melawan Islam, maka jelas sasarannya. Yang boleh dibunuh itu hanya mereka yang melawan. Anak-anak nggak boleh. Orang Yahudi coba kan, orang Israel coba kan. Bahkan kalau tahu dia ada anak-anak yang hafal Quran itu yang dibunuh. Ibu-ibu hamil. Jadi tidak ada aturan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna daripada yang diatur oleh agama Islam. Cuma memang Rasul sedang menggambarkan bahwa fitnah akan dihadapi oleh umat Islam, di mana Islam itu akan diserbu sebagaimana makanan atau hidangan makanan yang dikelilingi oleh orang yang siap untuk menyantap makanan itu. Itu kata Rasul. Ada
Ada sahabat yang bertanya, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Itu nanti terjadi seperti itu apakah karena umat Islam sedikit? Kata Rasul, "Nah, mereka banyak. Jumlah mereka banyak. Walakinnahum ghutha'an kaghutha'is sayl." Banyak mereka, tapi mereka sama seperti buih. Buih kan ada, tidak punya arus tetap dia kan, dia terombang-ambing. Ke sini gelombang, ke sini pula dia. Ke kiri gelombangnya, ke kiri pula. Tidak ada arus, tidak ada tempat pegangannya. Mereka banyak, tapi mereka bagaikan buih. Oleh karena itu kalau terjadi hal-hal yang memang kita lihat hari ini, itu gambaran kebenaran dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi ikhwati fillah, ada maqasid, ada wasail yang akan memungkinkan terjadi perkembangan itu ada pada wasail, bukan pada maqasid. Dan bahkan dalam satu kaidah dikatakan di wasail itu maqasid. Wasail itu nanti, wasilah itu nanti bisa menyamai atau sama hukumnya dengan maqasid. Lalu berikut ada kaidah yang lain, ma yufdi ilal harami fahuwa haram. Wasail itu, sarana itu kan berkembang tadi kan. Tapi hati-hati dalam menjaga perkembangan itu. Ketika ada sarana yang ternyata sarana itu bisa menuju kepada sesuatu yang salah, maka sarana itu hukumnya menjadi salah juga. Jadi ada wasail, tetapi yufdi ilal haram. Ma yufdi ilal harami fahuwa haram. Sesuatu yang menggiring kepada hal yang diharamkan, maka sarana ini pada akhirnya juga hukumnya adalah haram. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang banyak perbuatan yang dikhawatirkan perbuatan itu nanti bisa menggiring orang kepada perbuatan yang salah. Jadi hati-hati menjaga wasail kita, menjaga wasilah. Apa contoh yang dilarang oleh Nabi? Contoh yang dilarang oleh Nabi adalah membangun kuburan, apalagi kuburan orang-orang yang sholat. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena bisa-bisa itu menggiring kepada perbuatan yang haram. Apa perbuatan yang haram? Syirik. Orang tidak lagi sekedar berziarah, mengingat-ingat keberadaan orang yang alim atau para kiai itu, tapi kadang sudah berubah tujuan ziarahnya ternyata untuk sujud-sujud kepada kuburan. Itu akan sangat mudah sekali terjadi kalau memang disiapkan tempatnya. Maka Nabi melarang untuk membangun kuburan. Jadi ikhwati fillah, ma yufdi ilal harami fahuwa haram. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang akan masuk atau yang akan disentuh nanti oleh persoalan moderasi atau perkembangan itu bukan pada maqasidnya, tapi ada pada wasail. Haji umpamanya, apa definisi haji? Al-qasdu ila baitillahil haram. Itu maqasid. Haji itu adalah menuju rumah Allah, baitillahil haram. Ini gak boleh berubah ini sama sekali. Yang namanya haji tetap al-qasdu ila baitillahil haram. Boleh tak haji kepada selain Mekah? Boleh tak haji kepada selain Ka'bah al-Musharrafah? Enggak. Orang Iran buat tuh Ka'bah tandingan, ada duplikat Ka'bahnya. Jadi kalau seandainya ada orang mengajak haji kepada selain itu, maka pasti salah. Kenapa? Karena ini maqasid. Ini adalah itu yang memang diinginkan oleh agama. Tapi wasail, sarananya berkembang. Kalau dulu orang haji, ada yang jalan kaki, ada yang pakai onta. Lalu barangkali yang dari jauh datang pakai kapal laut. Kan cerita-cerita orang-orang tua dulu kan seperti itu.
Bagaimana kalau saat mereka meninggal di dalam kapal, ada yang dibuang ke laut itu, disolatkan dia, dikafani, lalu pas dikuburkan, tidak mungkin dikuburkan di kafan, dan tidak mungkin berada di situ sampai berhari-hari. Diikatkan, ini cerita orang-orang tua, diikat dia pakai batu berat, lalu ditenggelamkan ke laut. Mau bagaimana lagi? Karena nanti bisa jadi 3 bulan dalam perjalanan. Sekarang orang pakai haji, naik haji pakai apa? Pesawat. Pakai pesawat. Itu wasail. Maka wasail ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Dia kan ada orang gitu katanya kan, bid'ah sodonya mana? Pakai unta aja lah kalian hajinya. Onta bukan persoalan maqasid. Onta itu adalah wasail. Dan wasail itu bisa berkembang. Sarana itu sesuai dengan kemajuan zaman. Nggak tahu pada masa yang akan datang orang pakai naik haji pakai apa. Tapi insya Allah tidak dengan terbang. Kadang ini tobang juga ini kan. Tidak lagi bisa terbang, bisa terbangnya kan. Tidak akan seperti itu. Tapi yang jelas perkembangan zaman itu membolehkan untuk hadirnya berbagai macam wasilah, sarana untuk mengerjakan berbagai macam bentuk ibadah yang dilaksanakan. Ikhwati fillah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada satu hal yang perlu ditegaskan di sini. Bisa saja satu bentuk ibadah dia pada saat yang sama sebenarnya adalah maqasid, tetapi dia juga sebagai wasilah untuk menuju sesuatu. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka dia dipandang sebagai maqasid, bukan wasilah. Ini harus perhatian. Contohnya begini, sholat umpamanya. Sholat itu perintah agama yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Asal sadar kita wajib sholat. Orang sakit terbaring di rumah sakit wajib tidak sholat? Wajib sholat. Bagaimana cara dia sholat? Ittaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah sholat itu sesuai dengan sebatas kemampuan apa yang dia bisa. Oh, tapi banyak kabel-kabel di badannya Pak Ustaz. Banyak kabel sholat. Kan orang terbaring di rumah sakit kan macam-macam tuh kan. Tidak bisa berwudhu, tayamum. Gak bisa duduk berbaring. Ini tidak ada kiblat Ustaz, sampai lolonya cara tidak ada kiblat. Yang penting asal sadar. Kalau dia sadar, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Padahal sebenarnya sholat itu sendiri bukankah sebagai wasilah untuk menuju sesuatu? Menuju apa itu? Al-Quran mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Maka maqasidnya, tujuannya itu menghindarkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar dengan sholat. Sekarang ada orang liberal ngomong begini, kalau seandainya yang keji dan yang mungkar itu bisa tercapai dengan tidak sholat, maka dia tidak perlu sholat. Ini ngawur, ini salah, ini tidak bisa diterima. Karena meskipun sholat sebagai wasilah untuk menuju sesuatu, tapi pada hakikatnya dia sendiri adalah sebagai usul, dia sendiri adalah sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Tercapai atau tidak tercapai itu urusan lain. Bahkan ada orang yang menceritakan, percuma sholat nyamuk dan sholatnya ibadah. Tahu kan ada? Tidak. Kamu jangan sholat lagi ibadah, berbuat maksiat. Bukan sholatnya yang ditinggalkan. Sholatnya harus diperbaiki untuk kemudian dia harus meninggalkan perbuatan yang maksiat. Baik, kita jawab dulu suara
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallah wa iyyakum. Prinsip yang ketiga tadi sudah kita pahami bahwa di antara hukum itu ada yang masuk dalam kategori maqasid dan ada yang masuk dalam kategori wasail. Ini nanti contohnya tentu akan sangat banyak. Menuntut ilmu umpamanya itu perintah agama, bahkan wajib hukumnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap umat Islam. Maka kita duduk di majelis ilmu ini sesungguhnya kita sedang beribadah dan akan berpahala insyaallah. Kenapa beribadah? Karena itu perintah Nabi. Maka menuntut ilmu itu sebagai sebuah maqasid harus kita laksanakan agar kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi wasilahnya, wasailnya, sarananya bisa berkembang. Sekarang dibangunkan pondok pesantren, ada rumah-rumah tahfiz, ada jenjang-jenjang pendidikan. Apakah salah dalam pandangan agama? Itu sebagai wasilah. Tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan ilmu pengetahuan. Pada masa Rasulullah SAW barangkali ya caranya dengan adanya mimbar lalu Nabi menyampaikan
menyampaikan setiap ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyampaikan. Tapi zaman berkembang, ada wasilah-wasilah yang kita pakai pada hari ini, di mana tujuan kita untuk mendapatkan pengetahuan agama, dan itu semua akan menjadi ibadah. Sekarang kita punya HP, bisa nggak menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu? Bisa. Kita bisa melalui HP mendengarkan kajian-kajian, atau kita bisa membaca batu-batu para ulama yang memang di-share atau dibagikan melalui sarana itu. Kalau kita habiskan waktu kita untuk mendapatkan ilmu seperti itu, sesungguhnya kita sedang berbuat baik, kita sedang beribadah, dan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Meskipun sarana ini dulu tidak ada. Yang ada adalah maqasidnya, perintahnya. Karena Rasul yang mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Baik, ikhwatullah. Kita ambil yang keempat, yang terakhir. Nah, ini hampir sama, tetapi nanti ada contoh-contoh yang berbeda. Hukum antara sawabit dan mutaghayyirat. Ada namanya sawabit, ada mutaghayyirat. Sawabit itu dari kata sabit. Sabit itu sesuatu yang tetap, berarti tidak berubah. Mutaghayyirat artinya adalah sesuatu yang berubah. Maka moderasi itu akan ada nanti pada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, bukan hal-hal yang sifatnya ada pada sawabit. Apa contohnya? Menutup aurat itu sawabit. Sesuatu yang tetap dan tidak mungkin berubah. Gak boleh kita buka aurat, gak boleh kaum perempuan membuka auratnya, berdosa dia. Tetapi nanti model pakaian itu masuk dalam kategori mutaghayyirat. Model pakaian kita yang ada di Indonesia tidak sama dengan pakaian umat Islam yang ada di Pakistan. Pakaian orang-orang Pakistan tidak sama dengan pakaian orang-orang Syria. Bolehkah berubah? Boleh. Maka persoalan pakaian itu masuk dalam kategori seperti yang dikelompokkan oleh Imam Syatibi, itu minal adat. Masuk dalam kategori hal-hal yang menjadi kebiasaan, bukan ibadat. Yang ibadatnya apa? Yang ibadatnya menutup auratnya. Ada dibuatkan aturannya oleh Nabi. Bagi kaum wanita lebih detail aturan pakaiannya. Tidak boleh transparan, tidak boleh ketat, tidak boleh terbuka auratnya, tidak boleh menyerupai laki-laki dan perempuan. Itu aturan umum. Aturan umum ini sabit, mesti kita taati. Ketika Rasul mengatakan bahwa kita harus menutup aurat, maka kita harus menutup aurat kita. Tetapi pakaiannya, warnanya apa yang mau kita pakai, itu sudah masuk dalam kategori mutaghayyirat. Jadi ada dalam agama ini hal-hal yang sifatnya sawabit, gak mungkin berubah. Tapi ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat. Yang al-adat tadi itu semua masuk dalam kategori mutaghayyirat. Apa al-adat? Al-malbas, wal-ma'kal, wal-mashrab, wal-maskan, itu semua masuk dalam kategori mutaghayyirat. Adat. Rumah yang kita tempati, sama tak model rumah kita dengan model rumah pada masa Rasul? Pasti tidak. Wal ma'kal wal mashrab, apa yang kita makan, apa yang kita minum, bisa berbeda. Apa yang kita makan di Indonesia itu bisa berbeda dari apa yang dimakan oleh negara-negara yang lain. Kita kalau tidak ketemu dengan nasi sehari, belum disebut makan. Kan ada dulu musim haji tahun berapa itu, kelaparan kami katanya. Nyalu tasu juga ada maco. Padahal roti
roti, susu, semua dibagi itu. Yang tidak ada ketika itu nasi. Dek orang Indonesia kelaparannya. Nyoba tonton dibagi susu ya roti gitu. Karena itu makanan sehari-harinya. Kalau di Maroko ketemu sekali sebulan nasi udah hebat tuh. Karena itu bukan makanan mereka. Mereka pakai roti, pakai gandum, makan pakai daging. Jadi yang nasi awal roti dari lah. Boleh kan? Boleh, itu mutaghayyir. Yang sabitnya apa? Halal. Makanannya harus halal, itu sabit. Tetap tuh, tidak boleh berubah-ubah. Tidak ada saatnya nanti kita boleh makan yang haram. Makannya lah walaupun haram. Tidak. Karena memakan yang halal itu sabit. Tapi jenisnya mutaghayyir. Babi ada saatnya haram, ada saatnya halal. Tidak. Akan selamanya menjadi haram. Karena itu sabit. Nah, ikhwati fillah. Jadi pada prinsip yang keempat ini kita harus bisa membedakan hukum itu baina tsawabit wal mutaghayyirat. Keharusan dalam berdakwah menyampaikan agama itu sabit. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka semua kita sebenarnya diperintahkan untuk berdakwah menyampaikan agama sesuai dengan apa yang kita paham. Itu sabit itu. Tapi ada nanti hal-hal yang mutaghayyirat. Wasailnya mutaghayyirat. Sarana dalam berdakwah bisa berkembang. Sarana-sarana hari ini berapa banyak kreativitas anak muda di dalam berdakwah, dan tujuannya adalah menyampaikan pesan-pesan agama. Jadi ikhwati fillah, inilah 4 prinsip dalam moderasi hukum Islam yang dengan 4 prinsip ini dapat kita pahami bahwa tidak semua hal yang ada dalam agama yang dapat berkembang atau dapat mengalami perubahan, tapi ada hal-hal yang tetap dan baku sehingga selamanya sampai hari kiamat nanti harus dia seperti itu. Kalau sisi itunya nanti yang mau kita utak-atik, ini akan merusak agama. Hati-hati betul. Sekarang banyak subuhat-subuhat, banyak himbauan-himbauan untuk melakukan sesuatu perubahan-perubahan yang ternyata jangan-jangan perubahan yang diarahkan itu kepada sesuatu yang memang tidak pantas atau tidak boleh untuk dirubah. Maka harus bedakan mana yang qat'i, mana yang syar'i, mana yang usul, mana yang furu', mana yang maqasid, mana yang wasail, dan mana yang sawabin, mana pula yang mutaghayyirat. Silahkan kalau memang ada peluang berubah untuk dirubah, tapi yang baku sama sekali tidak akan boleh untuk dirubah. Baik, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menunda azan di masjid karena mendengarkan murattal Al-Quran yang lagi diputar? Menunda sholat karena mendengar murattal Al-Quran yang lagi diputar. Kenapa bukan murattalnya yang ditutup? Apa maksud sebenarnya pertanyaannya? Apa hukumnya menunda azan di masjid karena mendengarkan murattal Al-Quran yang lagi diputar? Kalau sudah masuk waktu, justru murattal ini yang harus ditutup. Bahkan tidak ada syariatnya harus mutar-mutar murattal sebelum azan. Jadi jangan jadikan hal-hal yang tak perlu sebagai alasan untuk menunda. Apalagi kalau sempat yang ditunda azan maghrib saat Ramadan. Gimana itu? Ya
azan maghrib saat Ramadan karena ada merontak yang belum selesai, ditunda azannya. Ini enggak boleh itu. Nah, oleh karena itu, jangan azannya yang ditunda, tapi merontak ini yang diberikan. Saya kira seperti itu. Allah, kalau ditunda, ini terlambat orang berbuka. Kalau menunda azan subuh saat Ramadan mungkin azan subuh ditunda, kita berdosa pula gara-gara kita menunda azan sementara waktu sedang masuk. Jangan-jangan membuat orang tersalah, dianggapnya belum masuk waktu. Nah, oleh karena itu, tanda masuk waktu itu adalah azan, maka jangan ditunda. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.